Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Fadoli STPRMM. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana perjalanan kemerdekaan dan evolusi nilai-nilai Pancasila dalam lintasan waktu dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raditya Melantri dari Prodi D4 Pemasaran Digital dengan NIM 17144250779. Saya Salsabila Nurrahma dari D4 Pemasaran Digital dengan NIM 17144250009. Dan perkenalkan, nama saya Firly Wismawan dari D4 Pemasaran Digital dengan NIM 17144250022. Jadi saya akan membahas bagaimana konsep dari video ini. Video ini dibuat karena untuk menceritakan perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan dan berubah makna dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dari pembuatan video ini. Jadi tujuan dari video ini adalah agar kita semua bisa memahami bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Memahami sejarahnya, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendiri bangsa sekaligus menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang ketiga, saya akan membahas konteks sejarah awal perjalanan Pancasila. Pancasila lahir pada tahun 1945 melalui sidang BPUPKI. Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 pertama kali mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Setelah mengalami perdebatan dan penyempurnaan, Pancasila resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD 1945. Jadi, inilah titik awal perjalanan panjang Pancasila dalam sejarah bangsa. Kemudian ada gambaran nilai-nilai Pancasila pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila sangat terasa dalam kehidupan bangsa. Nilai persatuan terlihat dari bagaimana seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bersama-sama memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Nilai gotong royong juga tampak dalam semangat rakyat yang saling membantu demi mempertahankan kedaulatan negara yang baru berdiri. Kemudian ada juga cuplikan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah mencatat sidang BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi ajang perumusan dasar negara. Bung Karno menyampaikan pidatonya yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 tentang 5 dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 hingga akhirnya ditetapkan sebagai Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari sinilah Pancasila menjadi fondasi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya akan menjelaskan masa era Orde Lama, yaitu perubahan dan interpretasi Pancasila pada masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi nasional. Namun, pada masa Orde Lama, penafsiran terhadap Pancasila mengalami perubahan, terutama karena situasi politik yang belum stabil. Kemudian Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966, yaitu sistem pemerintahan yang menekankan kepemimpinan tunggal presiden demi menjaga stabilitas nasional. Dalam praktiknya, nilai kekeluargaan dan gotong royong dari Pancasila tetap dijunjung, tetapi nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat sering dibatasi karena negara lebih menekankan persatuan dan ideologi nasional di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemerintah berusaha menanamkan Pancasila melalui pidato politik dan kebijakan negara, namun pelaksanaannya lebih bersifat politik ideologis. Munculnya Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis, adalah upaya Soekarno untuk menyatukan kekuatan politik, tapi justru menimbulkan konflik ideologi yang membuat nilai-nilai Pancasila tidak begitu harmonis. Akibatnya, terjadi pergeseran makna. Pancasila digunakan untuk mendukung kebijakan politik tertentu, bukan sebagai pedoman yang netral. Selanjutnya, yaitu tentang era Orde Baru. Yang pertama, pergeseran nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah Orde Baru menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan sosial.
Tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional dan mencegah perpecahan ideologi. Tapi dalam praktiknya, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah memperkenalkan penataran, pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila di sekolah dan lembaga negara agar masyarakat taat terhadap ideologi. Namun, penerapan nilai-nilainya menjadi formalitas, bukan penghayatan sejati, sehingga terjadi pergeseran makna dari nilai moral ke alat kontrol politik. Selanjutnya, dampak kebijakan politik dan sosial pada interpretasi Pancasila. Politik Orde Baru yang bersifat otoriter dan sentralistik membatasi kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial yang seharusnya kuat dalam Pancasila menjadi lemah, karena fokus utama pemerintah adalah stabilitas dan pembangunan ekonomi. Meski begitu, keberhasilan Orde Baru mencapai bidang pembangunan dan pendidikan dilihat sebagai penerapan nilai kerja dan persatuan, mesti disertai dengan pembatasan kebebasan demokrasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998. Era ini adalah babak baru bagi Pancasila. Terdapat perubahan dan dinamika nilai-nilai Pancasila selama era reformasi. Jika sebelumnya Pancasila sering dijadikan alat kekuasaan, reformasi menuntut Pancasila kembali diinterpretasi. Nilai demokrasi dihidupkan lewat pemilihan bebas. Hak asasi manusia diperkuat sebagai cerminan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat relevansi dan tantangan Pancasila dalam konteks masa kini yang ikut berubah. Hari ini relevansi Pancasila diuji oleh tantangan modern seperti intoleransi sara, kemudian berita bohong atau hoax di media sosial yang mengancam persatuan Indonesia. Sementara gaya hidup konsumtif global menggerus semangat gotong royong dan keadilan sosial. Pancasila harus menjadi benteng moral di tengah hiruk-pikuk globalisasi. Harapan dan visi masa depan, yaitu Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi visi untuk mewujudkan Indonesia emas. Kita berharap pada ketuhanan yang menghargai keberagaman, kemanusiaan yang universal, dan keadilan sosial yang nyata untuk dirasakan semua rakyat. Nilai-nilai ini harus terwujud dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari. Dan kalian, generasi muda, adalah kunci utama. Peran kalian adalah mengamalkan, bukan hanya menghafal. Jadilah agen toleransi, pelopor kebenaran digital, dan pecinta produk lokal. Gunakan energi dan kreativitas kalian untuk membumikan Pancasila. Jadikan ia hidup yang keren dan relevan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pancasila adalah ideologi yang telah teruji zaman. Pancasila adalah kontrak sosial yang mengikat kita semua sebagai satu bangsa. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dan pedoman bertindak setiap hari. Perkuat diri, perkokoh persatuan, dan wujudkan keadilan. Masa depan Indonesia cemerlang ada di tangan kita. Berlandaskan Pancasila. Salam Pancasila.